Saya Arik Sagita Bahri. Kita berjumpa lagi di channel YouTube yang sama, yaitu membahas MSDM Part 2. Ini membahas tentang indirect compensation atau kompensasi secara tidak langsung. Baiklah, kita akan mulai langsung saja. Kompensasi tidak langsung ini merupakan pemberian keuntungan bagi pekerja di luar gaji atau upah tetap. Kompensasi ini bisa berupa uang ataupun barang, bahkan juga jasa, di mana program pemberian penghargaan atau ganjaran ini dengan variasi yang sangat luas sebagai keuntungan organisasi atau perusahaan. Beberapa pandangan bahwa kompensasi tidak langsung merupakan balas jasa, pelengkap atau tunjangan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk pelayanan sebagai upaya penciptaan kondisi lingkungan kerja yang lebih menyenangkan dan lebih kondusif. Berikut adalah jenis dari beberapa kompensasi secara tidak langsung. Yang pertama adalah legally required benefit, di mana manfaat yang disyaratkan secara hukum adalah program perlindungan yang berupaya untuk mempromosikan keselamatan dan kesehatan pekerja, menjaga aliran pendapatan keluarga dan membantu keluarga dalam krisis. Biaya tunjangan yang diwajibkan secara hukum kepada pengusaha cukup tinggi. Biaya tunjangan yang diwajibkan yaitu berupa program asuransi sosial awal atau yang dirancang untuk meminimalkan kemungkinan bahwa individu yang menjadi pengangguran atau terluka parah saat bekerja akan menjadi miskin. Selain itu, program asuransi sosial bertujuan untuk menstabilkan kesejahteraan anggota keluarga, tanggungan dari individu yang terluka atau menganggur. Selanjutnya, sosial awal program asuransi dirancang untuk memungkinkan para pensiunan mempertahankan tingkat pendapatan subsisten. Maksud dari tunjangan yang diwajibkan secara hukum ini tetap utuh hingga hari ini. Manfaat yang paling substansial yang disyaratkan secara hukum mencakup berbagai jenis manfaat jaminan seperti jaminan sosial, asuransi pengangguran, dan kompensasi pekerja. Contohnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, indirect compensation adalah social security atau jaminan sosial. Contoh yang langsung di kehidupan kita ini adalah BPJS Ketenagakerjaan, di mana terdapat beberapa jaminan yang menjadi program dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Yang pertama adalah jaminan sosial untuk ketenagakerjaan. Ada beberapa manfaat yang dapat didapatkan dengan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya adalah jaminan kematian. Program jaminan kematian atau JKM memberikan keringanan resiko terhadap ahli waris atau kematian peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ini berupa santunan. Program JKM bisa diklaim bukan atas dasar kecelakaan kerja. Manfaat yang dapat diperoleh selain santunan kematian adalah biaya pemakaman dan santunan berkala selama 24 bulan. Kemudian yang kedua adalah jaminan kecelakaan kerja, di mana program ini merupakan program yang dapat dimanfaatkan para pekerja di sektor formal. Pembayaran JKK di BPJS Ketenagakerjaan sepenuhnya ditanggung perusahaan. JKK bertujuan untuk mengganti sebagian ataupun keseluruhan atas hilangnya penghasilan yang diakibatkan resiko kecelakaan kerja, dan dihitung mulai berangkat kerja hingga pulang ke rumah. Jaminan yang diberikan dapat berupa kompensasi atau rehabilitasi yang termasuk dalam risiko kerja, diantaranya kematian ataupun cacat fisik maupun mental. Yang ketiga adalah jaminan sosial hari tua. Jaminan hari tua merupakan manfaat perlindungan yang diakibatkan terputusnya penghasilan kerja pada usia non-produktif. Biasanya JHT berbentuk kapasitas penerimaan penghasilan kepada yang bersangkutan setelah mencapai usia 55 tahun. Namun, sangat dimungkinkan bahwasanya penghasilan hari tua dapat diperoleh dari proses pengunduran diri
dari tempat bekerja dengan alasan ataupun persyaratan tertentu yang diklaim oleh perusahaan. Misalnya, perusahaan akan memberikan jaminan hari tua setelah karyanya bekerja selama lebih daripada 10 tahun dan lain sebagainya. Kemudian jasa konstruksi bagi para pekerja lepas atau paruh waktu ataupun pekerja borongan di sektor jasa konstruksi yang ditangani oleh kontraktor dalam proyek swasta, proyek APBD maupun proyek APBN, maka akan mendapatkan jaminan sosial ini. Program ini memiliki landasan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Cap 196/Men tahun 1999. Jaminan sosial di bidang konstruksi ini dinaungi program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang ketiga adalah unemployment compensation, asuransi pengangguran yang menyediakan pekerja yang bekerjanya diputus bukan karena kesalahan pembayaran moneter mereka sendiri hingga 26 minggu atau sampai mereka menemukan pekerjaan baru. Maksud pembayaran pengangguran ini adalah untuk memberikan waktu jeda bagi para pekerja yang menganggur untuk menemukan pekerjaan baru yang setara dengan yang hilang tanpa menderita kesulitan keuangan. Tanpa manfaat ini, pekerja mungkin harus mengambil pekerjaan yang terlalu tinggi kualifikasinya atau berakhir dengan kesejahteraan. Pengangguran kompensasi juga berfungsi untuk mempertahankan pengeluaran konsumen selama periode penyesuaian ekonomi. Sayangnya di Indonesia sampai saat ini belum ada peraturan mengenai tunjangan pengangguran. Adapun begitu, akan tetapi undang-undang telah mengatur mengenai adanya uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak saat terjadi pemutusan hubungan kerja. Peraturan mengenai perhitungan uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian ini terdapat dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang keempat adalah worker compensation. Berikut ada 5 macam bentuk kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Yang pertama adalah gaji dan upah. Setiap karyawan sudah pasti mendapatkan kompensasi berupa gaji atau upah. Bentuk kompensasi berupa gaji atau upah ini adalah hal utama yang penting bagi perusahaan karena bisa menjadi patokan akan besarnya kompensasi bentuk lain yang diberikan ke perusahaan, yang diberikan oleh perusahaan maksud kami, di mana gaji dan upah sendiri sebenarnya berbeda. Gaji adalah pembayaran imbalan kerja yang dilakukan dalam periode atau jangka waktu tertentu, sedangkan upah adalah pembalasan jasa atau pembayaran tenaga kerja akan suatu pekerjaan yang tidak terpaut dalam rentang waktu tertentu. Dari beberapa perbedaan itu bisa disimpulkan bahwa secara umum gaji adalah kompensasi bagi karyawan tetap, sedangkan upah adalah kompensasi untuk pegawai tidak tetap atau pegawai kontrak. Yang kedua adalah insentif. Insentif adalah tambahan-tambahan imbalan di luar gaji atau upah yang diberikan perusahaan, di mana insentif ini biasanya diberikan langsung bersama gaji sebagai penghargaan atau kinerja karyawan. Program-program insentif biasanya berdasarkan produktivitas, penjualan atau keuntungan, atau upaya pemangkasan biaya. Melalui insentif pula karyawan bisa termotivasi untuk meningkatkan kemampuan diri dan potensi diri. Program insentif juga dikatakan sangat penting diterapkan oleh perusahaan karena merupakan daya tarik bagi perusahaan untuk berkinerja sesuai keinginan perusahaan. Kebijakan insentif juga yang akan memadai, yang akan menjadi penghubung bagi karyawan untuk berkinerja sesuai keinginan perusahaan. Kebijakan insentif yang memberi akan membuat karyawan yang berkualitas akan terus mengembangkan keahliannya, dan karyawan yang belum memenuhi standar bisa berupaya agar bisa memberi kontribusi positif untuk kesejahteraan dirinya dan perusahaan. Yang ketiga adalah bonus. Hampir serupa dengan insentif.
Pemberian bonus juga dilakukan atas kinerja yang melebihi standar dari karyawan atau pendapatan yang melampaui target dari perusahaan. Besar bonus juga tidak diatur secara khusus, melainkan berdasar kondisi masing-masing perusahaan. Umumnya, kita mengenal 6 jenis bonus yang kita ketahui bersama, di mana itu bonus tahunan, bonus prestasi, bonus retensi, atau bonus referral, bonus keahlian, dan tantium. Bonus tahunan itu kita berikan atas dasar pencapaian perusahaan tahun sebelumnya, atau bisa kita sebut dengan jasa produksi. Yang kedua adalah bonus prestasi, di mana bonus tersebut diberikan atas apresiasi kinerja setiap orang atau departemen tertentu. Kemudian bonus retensi yang diberikan untuk mempertahankan karyawan yang cakap agar tetap di perusahaan. Bonus referral yaitu bonus yang diberikan pada karyawan yang merekomendasikan kandidat karyawan potensial untuk bekerja di perusahaan. Yang selanjutnya adalah bonus keahlian, yaitu bonus yang diberikan pada karyawan dengan keahlian khusus dan berkontribusi pada pencapaian perusahaan. Dan yang terakhir adalah tantium, yaitu merupakan bentuk hadiah kepada direksi atau komisaris oleh pemegang saham atas keuntungan perusahaan. Yang keempat adalah tunjangan, di mana bentuk kompensasi lainnya adalah tunjangan. Ini biasanya meliputi asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan, asuransi ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan hari tua, program pensiun, uang transport, uang makan, tunjangan hari raya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian. Salah satu yang sering menjadi pertimbangan terbesar karyawan dalam memilih perusahaan selain soal gaji adalah tunjangan. Hal ini karena tunjangan memiliki peran dalam kenyamanan dan ketenangan bagi mereka yang akan menjadi bagian dari perusahaan tersebut, dan mereka merupakan yang tak terduga, jadi akan menjadi pertimbangan langsung dari perusahaan dan bagi para pencari kerja. Yang kelima adalah fasilitas, yaitu bentuk kompensasi yang dirasakan karyawan namun tidak terbentuk uang, yaitu merupakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk keberlangsungan kerja. Fasilitas ini diberikan agar karyawan tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan selama mereka bekerja, seperti lingkungan kerja yang nyaman, fasilitas parkir, fasilitas penunjang kerja seperti komputer, kendaraan dinas, hingga bisa juga berupa keanggotaan di suatu klub atau badan tertentu, di fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga bagi para karyawan. Kompensasi yang layak yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya berbanding lurus dengan tingkat kepuasan kerja dan juga kinerja karyawan tersebut. Yang kelima adalah item daripada indirect compensation ini, yaitu paid time off, di mana paid time off itu memberikan time off kepada karyawan dengan gaji seperti acara liburan. Paid time off ini memiliki manfaat yang signifikan. Manfaat atau tunjangan ini memberikan karyawan kesempatan untuk menyeimbangkan kepentingan dan permintaan dari kerja dan non kerja. Terdapat 3 perkembangan dalam penawaran paid time off. Yang pertama adalah integrated paid time off policies atau paid time off banks, mengkombinasikan kebijakan liburan, vakansi, cuti sakit, dan cuti pribadi menjadi satu kebijakan paid time off. Kebijakan ini tidak membedakan antara alasan ketidakhadiran, seperti halnya kebijakan khusus dengan tujuan memberikan kebebasan untuk menjadwalkan waktu tanpa melihat alasannya. Yang kedua adalah sabbatical leave, digunakan untuk aktivitas profesional seperti proyek penelitian atau pengembangan kurikulum, research and development. Praktek ini sering terdapat dalam pengaturan perguruan tinggi dan universitas di luar bidang akademisi. Sabbatical leave biasanya terbatas pada profesional dan karyawan manajerial yang memperoleh manfaat dari pelatihan intensif di luar sponsor perusahaan. Yang ketiga adalah volunteerism, di mana memberikan waktu untuk mendukung
meaningful case dari sudut pandang perusahaan berhubungan dengan pekerjaan non-profit untuk membantu kesejahteraan orang. Tak banyak memang perusahaan di Indonesia yang menerangkan peraturan satu ini, namun di beberapa perusahaan besar dan multinasional di luar negeri, membayar atau menggaji karyawan yang sedang berlibur atau paid vacation adalah salah satu tren dan bisa dibilang sebuah kebiasaan yang lumrah dilaksanakan. Di Indonesia sendiri, menggaji karyawan yang sedang berlibur memang masih menjadi pro kontra. Banyak pihak yang tidak setuju dengan model pembayaran seperti ini karena dianggap merugikan perusahaan baik dari segi finansial maupun manajemen HRD. Namun, tahukah Anda penerapan pembayaran gaji bagi karyawan yang selama berlibur membawa beragam manfaat positif? Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama adalah paid vacation adalah metode pemasaran baru yang sering dilakukan oleh perusahaan. Daripada menggait endorsers, perusahaan memiliki alternatif bagi karyawan dengan memberikan paid vacation sambil memberikan liburan. Misalnya saja perusahaan American Standard yang memperlakukan paid vacation sambil menjual barangnya agar lebih memberikan awareness kepada calon konsumen. Paid vacation sangat erat kaitannya dengan work from home atau bekerja secara remote. Oleh karena itu, Anda pun juga harus memantau dan juga dapat mendelegasikan tugas dengan karyawan dan mempermudah arus komunikasi dengan karyawan menggunakan sebuah software human resource. Salah satu yang terbaik adalah Talenta. Selain memberikan kemudahan dan arus komunikasi dan absensi, Talenta juga memiliki fitur payroll. Anda dapat menghitung gaji karyawan dengan elemen pajak. Kemudian kita beranjak ke item yang keenam, yaitu healthcare atau health protection program. Health protection telah ditangkap oleh karyawan dan perhatian employers pada beberapa tahun. Dari perspektif karyawan, kesehatan mencakup hal yang berharga, khususnya biaya atas perawatan kesehatan mengalami peningkatan yang dramatis. Dari perspektif employee, memberikan cakupan pelayanan kesehatan adalah seperti pedang bermata dua. Satu sisi, biaya dari asuransi kesehatan meningkat dengan cepat. Di sisi lain, perusahaan dikenali dengan pemberian asuransi dan hal tersebut membantu proses rekrutmen dalam mendapatkan karyawan yang terbaik. Yang ketujuh adalah life insurance, yaitu employer memberikan life insurance untuk melindungi keluarga karyawan dengan membayar jumlah yang ditentukan agar karyawan menerima manfaat hingga karyawan meninggal dunia. Terdapat 3 jenis dari life insurance, yaitu term life insurance. Jenis yang paling umum yang ditawarkan oleh perusahaan yaitu memberikan perlindungan kepada karyawan hanya dalam jangka waktu yang spesifik seperti 5 tahun dan usia maksimum 65-70 tahun. Yang kedua adalah whole life insurance, membayar sejumlah kepada penerima yang ditunjuk dari karyawan meninggal, namun tidak seperti kebijakan berjangka. Whole life plans tidak mengakhiri sampai pembayaran didapatkan penerima manfaat. Yang ketiga adalah universal life insurance, memberikan perlindungan kepada karyawan yang mendapatkan masa manfaat atas ciri asuransi pada bagian life insurance dan lebih penyimpanan yang fleksibel atau akumulasi kas dibanding life insurance secara keseluruhan. Asuransi atau life insurance ini berbeda dengan asuransi lain. Dalam arti di sini objek utama asuransi adalah kehidupan manusia itu sendiri. Ruang lingkup asuransi jiwa bersifat maksimal karena kehidupan manusia adalah properti paling penting dari seorang individu. Asuransi jiwa ditujukan untuk keluarga atau penerima manfaat. Disebutkan saat kematian orang yang dijamin. Jadi, faktor terbesar dalam memiliki asuransi jiwa adalah menyediakan jaminan bagi keluarga atau orang yang ditinggalkan tertanggung akibat kematian. Asuransi jiwa penting
bagi keluarga yang tergantung pada gaji tertanggung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar tagihan. Dalam memperkirakan jumlah pertanggungan asuransi jiwa yang dibutuhkan, harus memperhitungkan untuk menutup pengeluaran, antara lain pengeluaran untuk biaya pemakaman dan memberi keluarga jaminan finansial setelah kematian tertanggung, seperti pembayaran hipotek, pinjaman, kartu kredit, pajak, dan perawatan anak dan biaya kuliah di masa depan. Jenis-jenis asuransi jiwa. Biasanya asuransi jiwa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain asuransi berjangka atau term insurance, asuransi seumur hidup, whole life insurance, perencanaan anak, child plan, dan paket pensiun plans. Berikut ini penjelasan lengkap mengenai jenis-jenis asuransi jiwa. Asuransi berjangka yaitu asuransi yang paling mendasar. Asuransi berjangka hanya memberikan perlindungan selama jangka waktu polis dan membayar hanya pada saat kematian tertanggung. Tetapi jika tertanggung tidak meninggal, maka tidak akan ada uang pengganti kerugian yang dibayarkan kepada tertanggung atau keluarganya. Baca juga pertimbangan ini sebelum klaim asuransi banjir asuransi seumur hidup. Asuransi seumur hidup adalah asuransi yang melindungi seumur hidup dan akan memberikan penggantian kerugian dalam jumlah tertentu setelah kematian tertanggung. Keluarga tertanggung juga berhak atas bonus yang sering bertambah pada jumlah tersebut. Kemudian perencanaan anak atau child plan asuransi ini memastikan keamanan finansial anak. Jika tertanggung meninggal, anak akan menerima sejumlah penggantian kerugian. Penanggung atau perusahaan asuransi akan membayar sejumlah premi setelah kematian tertanggung. Anak tertanggung akan terus mendapatkan sejumlah uang pada interval tertentu. Paket pensiun atau pensiun plan, yaitu asuransi ini membantu tertanggung dalam mengumpulkan dana pensiun. Tertanggung bisa mendapatkan jumlah pensiun reguler setelah tidak lagi bekerja karena pensiun. Bila terjadi kasus kematian, keluarga tertanggung dapat mengklaim uang pertanggungan. Yang ke-8 adalah retirement plan. Retirement program seringkali disebut dengan pensiun plan, memberikan pendapatan kepada karyawan dan menerima manfaat mereka selama beberapa atau keseluruhan dari pemberhentian mereka. Yang ke-9 adalah disability protection atau disability insurance. Disability insurance ini menempatkan pendapatan untuk karyawan yang menjadi tidak mampu bekerja karena sakit atau kena musibah. Karyawan sangat membutuhkan proteksi ini. Employer sponsors atau kelompok disability insurance biasanya mengambil dua bentuk. Pertama adalah short term disability insurance, memberikan manfaat dalam waktu yang terbatas, biasanya kurang dari 6 bulan. Kedua adalah long term disability insurance, memberikan manfaat dalam jangka waktu yang luas, antara 6 bulan dan sampai seumur hidup. Kriteria ketidakmampuan berbeda antara short term dan long term. Short term biasanya mempertimbangkan cacat sebagai sebuah ketidakmampuan untuk mengerjakan beberapa dan setiap tugas dari pendudukan orang penyandang cacat. Long term menggunakan definisi yang lebih ketat, menspesifikasikan cacat sebagai sebuah ketidakmampuan untuk mengikut sertakan dalam beberapa pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi sebagai alasan dari pelatihan, pendidikan, dan pengalaman. Yang ke-10 adalah employee stock option plan, yaitu di mana pemberian saham oleh perusahaan kepada pegawai yang merupakan salah satu strategi perusahaan agar karyawan dapat merasa memiliki perusahaan tersebut, dengan harapan perusahaan memberikan kontribusi secara total maupun loyalitas terhadap perusahaan, memberikan kemampuan terbaiknya, experience dan perhatian yang lebih dalam mengelola perusahaan. Contoh employee stock option plan kita bisa lihat di beberapa BUMN yang sudah besar, di mana kita bisa sebut saja Bank Rakyat Indonesia, Pertamina, PLN maupun Jasa Marga.
Mereka juga memberikan stock option plan. Jadi mereka diberikan saham dengan porsi tertentu kepada karyawannya, agar karyawan tersebut merasa memiliki perusahaan tersebut dan dengan harapan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mengelola perusahaan ini. Yang ke-11 adalah employee service, di mana training di dalam maupun luar negeri, keikutsertaan dalam program sertifikasi profesi, penyediaan daycare bagi karyawan yang memiliki anak di bawah 5 tahun, tempat sekolah di lingkungan kerja, beasiswa, pendidikan formal, khusus bahasa Inggris atau bahasa asing, cuti di luar tanggungan. Yang ke-12 adalah premium pay, yaitu pembayaran uang cuti sebesar tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi pembayaran masa penghargaan setiap 5 tahun setelah mencapai masa kerja minimal 15 tahun. Seperti kita akan mendapatkan uang konflik seperti penugasan di daerah-daerah konflik seperti TNI, kemudian uang susu bagi karyawan yang bekerja di pabrik kan, atau di mana saja yang memiliki risiko yang telah terukur di dalamnya. Baik, saya akan memberikan contoh kasus masalah indirect compensation ini, di mana dalam pemanfaatan indirect compensation tidak hanya akan memberikan dampak positif terhadap employee, namun akan juga memberikan dampak negatif. Dalam pemanfaatan indirect compensation yang diterima oleh karyawan seperti asuransi kesehatan BPJS, dalam praktiknya pemberian kompensasi ini memiliki dampak positif dan impact negatif, di mana pemberian kompensasi ini berdampak positif bagi employee atau masyarakat secara luas, namun juga memiliki dampak negatif di sebagian masyarakat lain. Salah satu contohnya adalah para dokter, khususnya dokter yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan bekerja di rumah sakit umum daerah atau rumah sakit negeri. Dokter sebagai tenaga medis dan sebagai penyedia layanan kesehatan, di mana mereka harus memiliki skill dan kemampuan serta resiko yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dalam program BPJS tidak sesuai dihargai, tidak sesuai dengan kemampuan mereka, atau diberikan kompensasi yang rendah dengan adanya kebijakan BPJS ini dibandingkan dengan mereka bekerja dengan membuka praktik atau bekerja di rumah sakit swasta. Meskipun dengan adanya program BPJS ini diharapkan kuantitas jumlah pasien akan lebih banyak dibandingkan mereka membuka praktik atau bekerja di rumah sakit swasta. Kalangan dokter merupakan kalangan yang memiliki intelektual yang tinggi, karena dalam mencapai predikat dokter dia harus menempuh kuliah kira-kira sekitar 6 tahun, kemudian apalagi ditambah dengan spesialisasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan pengorbanan dari para dokter yang cukup besar. Dengan adanya tingkat ilmuwan mereka dan resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang lain, tentunya para dokter harus memperoleh nilai kompensasi yang lebih besar daripada profesi-profesi yang lain. Nah, dalam BPJS Kesehatan mereka akan lebih dihargai lebih rendah dengan harapan kuantitas pasien yang akan diterima lebih banyak, karena akan disubsidi sebagian daripada pemerintah, dan pengurangan terhadap biaya dasar produksi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kerja praktek dokter. Ini tentunya akan dilihat dari perspektif kita maupun perspektif dari para dokter sangat berbeda. Jika kita sebagai perusahaan akan memperoleh
keuntungan atau asuransi yang kita lakukan, kita dapat memperoleh premi dan subsidi daripada pemerintah. Namun perspektif dokter, dia merasa dirugikan karena nilai daripada kompensasi tidak sebanding dengan tingkat keilmuan mereka dan resiko yang akan diterima oleh para dokter. Nah, di sini ada termasuk kontradiktif antara nilai kompensasi yang didapatkan oleh perusahaan dan nilai kompensasi yang diterima oleh para dokter. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini di channel Erik Sagita. Terima kasih.